Hingar-bingar pemilu Kada Jakarta telah dimulai. Janji-janji para calon telah diucapkan dan pekan lalu warga ibu kota berbondong-bondong memberikan suara mereka untuk sebuah perubahan Jakarta yang lebih baik. Di tengah ancaman DPT bermasalah jelang hari pencoblosan dan adanya warga yang tidak bisa memberikan hak suara mereka, bisa dikatakan semua proses pemberian suara berjalan dengan lancar. Semua mata menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi komandan ibu kota dalam 5 tahun mendatang. Penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei dinanti hasilnya. Dan hasilnya pun cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil hitungan cepat dari beberapa lembaga survei, pasangan Jokowi dan Basuki berada di posisi atas, mengungguli pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli yang berada di urutan 2. Peta politik berubah dengan sangat cepat, karena dalam survei-survei sebelumnya, pasangan incumbent sangat diunggulkan untuk terus memimpin Jakarta. Inikah bukti jika telah terjadi pendewasaan politik warga Jakarta dalam memilih calon pemimpinnya? Kompleksitas masalah ibu kota seperti banjir, kemacetan, dan rasa aman seolah membutuhkan sosok baru yang lebih dari sekedar ahlinya. Bisa jadi figur Jokowi Basuki sangat diharapkan bisa memberi warna baru bagi pembangunan ibu kota. Tapi ingat, pesta belumlah usai. Karena angka di atas adalah hasil penghitungan cepat lembaga survei dan bukan angka resmi dari KPU di Jakarta. Pemilihan putaran kedua di depan mata karena tidak ada pasangan calon yang mendapatkan 50% suara. Publik masih harus menanti siapa komandan ibu kota 5 tahun ke depan. Pemirsa, kita ketemu lagi di Indonesia Lawyers Club. Pekan lalu gegap gempita orang berbondong-bondong menuju bilik suara untuk pilkada. Hasilnya sudah sama-sama tahu. Tapi ada yang disayangkan bahwa sekitar 40% dari penduduk yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya mereka memilih golput. Saya ingin mengingatkan seorang negarawan dan politikus Yunani pada abad Yunani kuno, pada tahun 495 sampai 492 before Christ, sebelum Kristus, mengatakan, jangan Anda menganggap kalau Anda tidak berminat dengan politik, bahwa politik tidak memanfaatkan dan mengambil dan mempunyai kepentingan dengan diri Anda. Kita malam ini muncul dengan Jokowi versus Foke atau Foke versus Jokowi. Kedua finalis ini malam ini kita bisa temuin melalui udara, diskusinya melalui udara, karena Pak Jokowi ada di Solo, RI 1 kalau nggak salah datang ke situ. Pak Gubernur juga berhalangan untuk selama diskusi ada di sini, karena ada acara yang harus dia pergi segera. Jadi saya terpaksa melalui telekonferensi. Saya akan mulai dengan pemenang pertama dulu, putaran pertama, yaitu Pak Jokowi. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat malam Pak Garni. Selamat ya. Seluruh pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat atas kemenangannya di putaran pertama. Kemenangan Pak Jokowi di putaran pertama ini benar-benar mengagetkan banyak masyarakat, bukan hanya di Jakarta, mungkin di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena hampir semua lembaga survei tidak ada yang meramalkan Pak Jokowi yang menang. Yang menang itu Pak Foke, dan bahkan ada yang meramalkan itu satu putaran. Ternyata sebuah asumsi segalanya itu batal. Apa rahasia Pak Jokowi ini? Nggak ada rahasianya. Saya ini merasa semut juga, merasa kecil. Tapi ya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan.
mendekati masyarakat, mendengarkan mereka, kemudian datang ke kampung, datang ke bantaran kali, datang ke kanan kiri rel, ya hanya itu aja. Kita ini sederhana saja, tidak pakai strategi juga. Tapi Pak Jokowi itu kalau sampai terpilih, ini masalah di Jakarta ini sangat kompleks. Soal kemacetan Pak Jokowi sendiri mungkin merasakan dari 2 kilometer mungkin yang dulu 10 menit bisa 2 jam kita jalan. Belum kumuhnya, belum banjirnya, belum keamanannya. Pak Jokowi melihat bahwa ini bebannya luar biasa ini. Artinya Pak Jokowi kepikir dari Komandan Kodim di Solo langsung menjadi Pangdam Jaya ini. Kalau saya, Pak Karni, saya berpikir itu sederhana. Ya. Blueprint-nya kan sudah ada, cetak biru sudah ada semuanya. Kemudian resource yang ada, anggaran juga besar sekali. 5 tahun kemarin ada 140 triliun. 5 tahun ke depan perkiraan kami ada 180 triliun. Kalau seorang pemimpin, tahu saya itu nggak rumit-rumit amat sih. Sudah ada cetak biru, sudah ada blueprint, ya sudah. Segera dieksekusi, segera dilaksanakan, kemudian dikawal sampai tujuan tepat waktu, hanya itu. Jadi Pak Jokowi melihat pemerintah daerah selama ini tidak melaksanakan, tidak mengeksekusi atau tidak, cetak biru udah ada, tidak melaksanakan. Ya, cetak biru sudah lama, uangnya juga sudah ada, resource-nya juga sudah ada. Yang paling penting menurut saya tindakan lapangan sekarang ini. Jadi saya tidak ingin berpikir muluk-muluk, tidak ingin berpikir tinggi-tinggi. Simpelnya seperti yang tadi saya sampaikan, segera dieksekusi, kemudian dilaksanakan, kemudian dikawal di lapangan. Ada manajemen controlling, ada manajemen pengawasan, ya hanya itu aja. Cara berpikir saya sederhana seperti itu. Tapi dengan sederhana itu Pak Jokowi meraih suara terbanyak. Pak Jokowi kaget gak dengan Pak Jokowi yang terbanyak? Tidak, biasa saja. Bagaimana dengan adanya tuduhan sekarang ini bahwa ternyata timnya Pak Jokowi melakukan money politics? Money politik duitnya dari mana Pak Karni? Untuk kampanye saja saya harus jualan baju. Katanya duitnya ditaruh di baju. Oh, bajunya aja kita jual kok. Untungnya bisa dipakai untuk kampanye. Coba lihat spanduk saya paling sedikit. Tapi ya kan? Kita juga tidak berani mengumpulkan orang di gedung, di tempat yang ber-AC karena saya merasa saya nggak punya duit. Mengumpulkan orang itu harus menyiapkan makan, menyiapkan snack, membayar ongkos gedung. Saya nggak punya kekuatan itu sehingga saya datang ke kampung karena nggak pakai biaya. Kok money politik gimana? Duitnya dari mana? Habis berapa kalau begitu kampanye kemarin Pak Jokowi dan tentu Pak Ahok juga atau Pak kurang lebih antara 15-an. 15-an miliar. Iya, itu pun hampir 90% itu dari sumbangan. Ada yang pedagang pasar nyumbang, ada yang PKL di Solo juga nyumbang. Kemudian ada sumbangan-sumbangan dari teman-teman. Ada juga sumbangan dari keluarga, ya kira-kira itu aja. 15 miliar itu hampir tidak masuk akal untuk Gubernur Jakarta, Pak. Karena bupati saja di Jawa sekarang paling kurang 50, Pak. Nyatanya menang, Pak Karni. Nyatanya menang. Baik, Pak Jokowi, pertanyaan berikutnya. Pak Jokowi tadi yakin bahwa kemacetan bisa diatasi, dieksekusi. Tapi ada kritik juga dari masyarakat yang tinggal di Solo justru.
Di Solo kemacetannya juga luar biasa, semeraut juga katanya. Saya sih udah agak lama juga nggak ke situ. Apa benar tuh? Ya Pak Karni ke Solo saja. Kita ini sudah 5 kali dapat wahana tata nugraha. Selama 5 tahun berturut-turut dan terakhir mendapat wahana tata nugraha kencana. Itu karena 5 tahun berturut-turut kita dianggap baik. Dalam lalu lintas juga dianggap baik. Iya, begitu? iya. Kriterianya baik seperti apa ya terserah yang menilai, tapi kami dapat penghargaan seperti itu dari Kementerian Perhubungan. Baik Pak Jokowi, satu lagi Pak Jokowi, itu Mopnas yang ini kami juga langsung gegap gempita menjambut Mopnas itu. TV One paling rajin waktu Pak Jokowi mempromosikan mobil nasional. Tapi katanya sekarang ada 15.000 yang inden, ternyata produksi yang 100 sebulan direncanakan itu tidak terjadi. Benar itu Pak Jokowi? Ya karena belum lolos uji emisi. Mestinya ini kan produk lokal, produk nasional. Mestinya pas uji emisi itu ya dibantu dong, produk lokal nggak dibantu. Kalau perlu nggak usah pakai uji emisi, langsung diluluskan. Tapi ada yang bilang begini Pak Jokowi, kenapa nggak lolos? Katanya karena itu sesungguhnya yang dipakai sebagai dasar mesinnya segala macam itu Mazda 323 tahun 95. Ya dicek saja ke Solo, kita juga buka-bukaan. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Tapi prinsipnya adalah kita ingin membangun brand dan prinsipal Indonesia. Kita ingin punya kebanggaan brand dan prinsipal Indonesia. Mengenai mesin, mengenai bodi, ya datang saja ke Solo dicek. Oh kita juga nggak ada yang kita tutup-tutupi. Ya saya untuk klarifikasi supaya ini jangan jadi bisik-bisik, BBM, broadcast. Ada broadcast yang terakhir ini yang saya agak malu juga ini sebagai bangsa. Karena yang dipersoalkan ini udah SARA. Pak Jokowi udah baca yang soal SARA terakhir? Sudah, ginilah. Apa tanggapannya? Menurut saya, masyarakat ini jangan diperdaya dengan sentimen-sentimen agama. Jangan diperdaya dengan sentimen-sentimen etnis. Jangan diperdaya dengan sentimen-sentimen kedaerahan. Apalagi masyarakat Jakarta yang sudah sangat cerdas dan rasional. Saya kira tidak akan terpengaruh dengan itu. Pilkada ini menurut saya adalah adu visi, adu program, adu solusi, bukan membuat black campaign seperti itu. Apa Pak Jokowi berencana menuntut yang bikin black campaign? Enggaklah, saya senyum-senyum saja. Ada pertanyaan terakhir untuk Pak Jokowi ini. Seandainya Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur, dan pada suatu ketika, saya nggak berharap, tapi manusia bisa terjadi, ada halangan tetap untuk Pak Jokowi. Siapa yang pantas menggantikan Pak Jokowi ketika itu terjadi? Halo? Ya Pak Jokowi. Bisa didengar saya Pak Jokowi? Ya mau diulang Pak Karni. Seandainya Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI dan satu ketika ada halangan tetap sehingga Pak Jokowi tidak bisa memimpin Jakarta. Siapa menurut Pak Jokowi pengganti Bapak atau pemimpin Jakarta yang layak memimpin Jakarta pada waktu itu? Ya jangan berprasangka seperti itu dulu dong. Jadi aja belum kok. Kalau sudah jadi baru, ini mau jadi aja saya pusingnya setengah mati. Masa udah berpikir ke arah itu? Ya kalau jadi kan kita juga berpikir segala risiko setelah kita jadi. Dan Ya, hal ini kan saya manusiawi. Kita bisa sakit, kita bisa, ya manusiawi sekali. Siapa yang pantas menurut Pak Jokowi? Ya kalau saya berpikir itu selalu positif. Berpikir itu yang optimis.
Jangan sampailah berpikir ke arah yang negatif. Kalau saya nggak mau Pak Karni suruh berpikir yang apa, yang masih belum kejadian, pakai seandainya nggak mau saya. Baik Pak Jokowi. Itu pertanyaan terakhir tadi. Pak Jokowi masih boleh tetap. Setelah ini kami akan mewawancarai Pak Poke. Selamat malam. Terima kasih. Terima Pak Karni. kasih. Selamat malam.